Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali dalam majelis bulan Ramadan yang pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kaifiyatu dukhuli Ramadan dan juga sedikit tentang fikih bulan Ramadan. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, terkhusus para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, kita sudah menjalani sepertiga daripada bulan Ramadan ini. Tetapi tidak ada salahnya, tidak ada buruknya ketika kita mengkaji, ketika kita memperdalam ilmu, menambah wawasan, cakrawala pengetahuan kita di tengah-tengah prosesi kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan awal Ramadan dan atau awal Syawal. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita mempelajari, membaca banyak naskah, teks, dalil Al-Quran ataupun hadis, kita akan mendapatkan, terlebih khususnya naskah-naskah hadis, kita akan mendapatkan beberapa keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana menentukan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal. Secara ringkasnya, di dalam menentukan awal sebuah bulan Qamariyah, terkhusus Ramadan, Syawal ataupun bulan haji, itu ada yang berpedoman. Yang pertama dengan dalil nakli yang sharih, dengan dalil nakli yang jelas secara mantuknya, itu ada tiga. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat langsung terhadap objek hilal ataupun bulan baru di setiap akhir sebuah bulan untuk menentukan awal bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, ketika hal tersebut tidak berhasil menentukan, tidak berhasil melihat secara langsung, maka dengan menggenapkan hitungan bulan yang sedang berjalan tadi menjadi 30 hari. Karena memang bulan Qamariyah itu hanya ada dua, antara 29 hari dan 30 hari. Tidak ada yang lebih dari 30 hari dan tidak ada yang kurang dari 29 hari. Oleh karena itu, metode pertama yang ada di dalam menentukan sebuah bulan Qamariyah, awal bulan Qamariyah, itu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat langsung objek hilal bulan sabit. Yang kedua, jika hal tersebut tidak dapat, maka dengan menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari, atau dengan mengikuti orang-orang.
Maksudnya mengikuti orang-orang, kita bisa mengingat salah satu hadis yang menentukan hal tersebut. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Hal ini menunjukkan bahwa as-shaumu adapun puasa itu yauma tasumun, pada hari kalian berpuasa, sehingga mayoritas orang itu bisa dianggap. Wal fitru adapun Idul Fitri itu yauma, pada hari tuftirun kalian beriftar. Wal adha adapun Idul Adha itu yauma tudahun, pada hari kalian menyembelih. Maka ini menunjukkan, kalau di majelis yang telah lalu kita sudah membahas tentang wahdatul ummah, kesatuan umat Islam ditunjukkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan melakukan berbarengan. Maka di sini peran seorang amir, seorang ulil amri, seorang pemimpin politik tertinggi di sebuah wilayah untuk menyatukan kaum muslimin di dalam hal menentukan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal. Oleh karena itu, dalil nakli yang memang ada, benar-benar ada nakli secara mantuk menunjukkan bahwa memulai sebuah bulan baru, terkhusus bulan Ramadan dan atau bulan Syawal, itu adalah satu dengan ru'yatul hilal, melihat objek bulan baru, bulan sabit secara langsung. Yang kedua, dengan menggenapkan bulan berjalan, dalam hal ini Sya'ban, ataupun nanti ketika menentukan Syawal berarti menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Atau kalau memang tidak ada, maka yang ketiga itu adalah bersama dengan mayoritas orang di sekitar tempat tersebut. Kemudian ada metode yang berkembang di dunia Islam hari ini, yang itu memang secara dalil nakli tidak sharih atau bisa difahami dari mafhum dalil-dalil yang ada, yaitu dengan metodologi hisab falaki. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu, bahwa dua metode ini sudah bukan saatnya lagi untuk saling dibahas, mana yang lebih nyunnah dan mana yang bid'ah, bukan itu. Tetapi semuanya memiliki landasan dalil secara mantuk, secara sharih, yang lainnya menggunakan mafhumnya. Teman-teman semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, di antara dalil yang bisa kita gunakan sebagai pijakan di dalam memahami bahwa metodologi hisab falaki dalam menentukan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal itu apa yang tersebut di antaranya di dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ini salah satu dalil yang kita bisa gunakan sebagai pijakan di dalam menentukan awal bulan ataupun akhir bulan sebuah bulan Komariah dengan metodologi hisab, bahwa di sana ada objek-objek astronomi, objek-objek benda langit berupa matahari, bulan, dan juga bumi tempat kita berpijak. Tiga objek ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan, masing-masing memiliki bidang edarnya. Kemudian ketika hal ini dipelajari, diteliti, dicatat secara detail, secara terstruktur dengan baik, maka akan ditemukan sebuah pola yang konstan. Oleh karena itu,
ketika ketika metode hisab falaki ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka itu juga tidak bisa dikatakan bahwa metode itu adalah bid'ah, tidak. Kalaupun seumpama itu dianggap sebuah bid'ah, maka bid'ahnya ini bukan bid'ah di dalam pokok ibadah, tetapi bid'ah di dalam sarana pendukung ibadah, yaitu menentukan awal sebuah waktu. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana menentukan awal sholat ataupun akhir sholat. Secara dalilnya memang itu adalah dengan pergeseran matahari, tapi karena pergeseran matahari terhadap bumi itu kemudian terjadi secara konstan selama bertahun-tahun, dapat diteliti dengan metode istiqra', maka dapat disimpulkan bahwa awal waktu sholat adalah jam sekian, akhirnya jam sekian. Kemudian pakailah jadwal sholat itu dengan jam. Oleh karena itu, hisab falaki itu juga bukan sesuatu yang tercela di dalam menentukan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal. Oleh karena itu semuanya bisa diadopsi ataupun semuanya bisa ditampung, semuanya bisa digunakan. Oleh karena itu sudah bukan saatnya bagi kita untuk memperdebatkan mana yang lebih nyunnah, mana yang kurang dekat dengan sunnah, bahkan terhadap bid'ah, bukan seperti itu. Antara dua metodologi tersebut, yaitu metodologi ru'yatul hilal dan juga hisab falaki. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kemudian ada lagi yang berkembang di sebagian dunia Islam hari ini dengan sebuah pandangan yang syad, pandangan yang agak nyeleneh, yaitu menentukan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal tersebut dengan fenomena alam, dengan hembusan angin, dengan guntur, dengan kilat, ataupun dengan pasang surutnya air laut. Maka yang seperti ini secara dalil nakli tidak ada, secara akli, secara akal panca indera pun hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa jadi antara sebuah tempat dengan tempat yang lain hembusan anginnya berbeda, satu wilayah dengan wilayah yang lain guntur dan sejenisnya pun berbeda, kilat dan sejenisnya pun tidak sama. Oleh karena itu, untuk metodologi yang ketiga, menentukan awal bulan Syawal dan ataupun menentukan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal dengan metodologi yang syad, dengan menentukannya berdasarkan fenomena alam yang seperti itu ghairu mu'tabar. Yang mu'tabar secara nakli dalilnya ataupun akli itu ada dua, dengan ru'yatul hilal ataupun dengan hisab falaki. Selain itu juga ada di dalam surat Yunus ayat yang ke-10, surat Al-Isra ayat yang ke-17. Di sana Allah Subhanahu wa taala menentukan, mengabarkan secara mafhumnya begini, huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan menentukan baginya bidang edarnya masing-masing, li ta'lamu adadas sinin, agar kalian mengetahui hitung-hitungan bulan, wal hisab, dan perhitungan hisab yang lain termasuk hisab falaki. Maka berkembang menentukan awal Ramadan ataupun awal Syawal, termasuk menentukan waktu-waktu sholat itu menggunakan metodologi hisab falaki. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa metode hisab falaki adalah metode yang bid'ah. Kalaulah seumpama kita mentelaah kitab-kitab para salaf, tentu kita akan mendapatkan perbedaan pandangan yang tajam terhadap metode ini. Tetapi itu sekali lagi
hari ini bukan saatnya kita memperdebatkan dua metodologi tersebut. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut tentang menentukan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal yang memang tetap terjadi ikhtilaf. Kita pun tidak bisa memaksa mereka untuk ittifaq dalam hal ini. Yang pertama adalah istilahnya dengan wihdatul matla atau ikhtilaful matali'. Satu bumi itu menggunakan satu waktu atau menggunakan bidang waktu yang sama ataupun berbeda-beda. Ini sejak zaman dulu, sejak zaman ulama klasik maupun ulama kontemporer tidak bisa disatukan. Wahdatul matla itu maksudnya jika sebuah tempat di muka bumi manapun itu sudah melihat bulan baru, maka belahan bumi yang lain juga ngikuti. Belahan bumi yang tabi, bagian yang lebih baratnya itu mengikuti apa yang sudah terjadi di belahan bumi di sebelah timurnya. Itu maksud daripada wahdatul matla, itu berlaku bagi belahan bumi alladzi ya'ti ba'daha. Begitu. Kemudian ada yang mengatakan oh tidak, karena bumi itu sebuah bidang yang cukup luas, maka tidak bisa wahdatul matla, tidak bisa menyatukan dengan sebuah tempat. Tetapi tetap ikhtilaful matali, tempat sudut pandangnya di bumi berbeda-beda, maka itu hanya berlaku bagi sekitar wilayah yang di situ melihat hilal ataupun tidak. Maka ini yang menjadi perbedaan. Oleh karena itu, belum lagi ketika mungkin di antara teman-teman ada yang memperdalam ilmu astronomi, ternyata bidang edar bulan, matahari ataupun bumi itu memiliki bidang edar yang tidak lurus, katakanlah lurus ke arah barat tidak, tapi mungkin ada condong ke barat tapi agak geser ke selatan dan ataupun ke utara. Oleh karena itu, dalam hal ini wahdatul matla atau ikhtilaful matali, sejak zaman dulu ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu tidak bisa kita memaksakan orang lain. Kita memaksakan oh harus wahdatul matla, oh tidak begitu. Oleh karena itu, untuk hal pertama tentang hal yang memang tetap akan terjadi perbedaan pendapat tentang wahdatul matla dan ikhtilaful matali, kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti satu mazhab, satu metodologi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudul hilal atau imkanur ru'ya atau ru'yat hakiki. Ini beberapa istilah yang berkembang. Wujudul hilal itu maksudnya adanya hilal. Hal ini biasa diikuti oleh kawan-kawan yang mengikuti metodologi hisab falaki. Ketika matahari tenggelam, kemudian bulan itu secara perhitungan sudah tertinggal di atas ufuk, maka itu wujudul hilal. Berapapun derajatnya, berapapun besarnya, maka itu sudah wujudul hilal. Walaupun mungkin secara pandangan mata ataupun dengan teropong tidak terlihat, tetapi hilal sudah ada. Kemudian ada imkanur ru'yat. Hilal itu sudah ada kemungkinan dilihat. Metodologi ini menggabungkan antara hisab falaki dengan ru'yatul hilal hakiki. Dengan berbagai macam istiqra', dengan berbagai macam penelitian, perjalanan waktu, seseorang ahli falak dia mencatat ataupun dia mengatakan bahwa ketika bulan sekian derajat maka sudah mungkin bisa dilihat. Hal tersebut terjadi pada tahun sekian, contohnya begitu. Maka dia mengikuti catatan tersebut setiap tahunnya, ketika hilal sekian derajat di atas ufuk maka sudah bisa dilihat, walaupun untuk hari itu belum bisa terlihat. Itu namanya imkanur ru'yat.
Kemudian ada ru'yah hakiki. Ru'yah hakiki itu yang melihat secara langsung, kalau ada berarti ada. Hal ini berarti menjadi tanda besok bulan baru. Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada. Berarti menggenapkan hitungan menjadi 30 hari. Ini semuanya sumber perbedaan. Sehingga tidak mungkin kita memaksa pihak lain untuk mengikuti mazhab atau metodologi yang kita ikuti. Yaitu tentang wujudul hilal, imkanur ru'yat, ada ru'yat hakiki. Oleh karena itu, poin kedua yang memang terjadi perbedaan pendapat, tetap kita tasamuh, kita toleran antara satu dengan yang lain. Kemudian untuk menentukan awal bulan Ramadan itu diperlukan pengakuan ataupun saksi. Kalau menentukan awal bulan Ramadan itu cukup satu orang. Katakanlah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, ada satu orang yang mengaku bahwa dia sudah melihat hilal sebagai tanda masuknya bulan Ramadan, kemudian persaksian tersebut diterima oleh pimpinan, oleh amir, oleh wali amri, maka yang seperti ini sudah cukup. Tapi kalau untuk menentukan awal bulan Syawal, itu paling tidak dua orang yang melakukan persaksian tersebut. Kalau cuma satu orang tidak cukup. Latar belakangnya ihtiyat, salah satunya ihtiyat. Kalau seumpama terjadi kesalahan di dalam memulai awal bulan Ramadan, maka kita ihtiyat. Kita sudah memulai puasa pada hari yang sebelumnya, yang memang seumpama itu belum masuk bulan Ramadan, kita sudah memulainya. Sebuah ihtiyat itu tidak salah. Kemudian ketika mengakhiri Ramadan, kita pun juga lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Jangan sampai kita mengakhiri bulan Ramadan hanya dengan satu saksi, kemudian ternyata salah. Maka perlu dua saksi. Teman-teman semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat lagi, walaupun secara mayoritas sejak ulama klasik ataupun kontemporer mensyaratkan untuk saksi ini adalah seorang saksi yang adil lagi muslim lagi adil. Sebuah persaksian yang diterima persaksiannya. Orang muslim tetapi persaksian dia, syahadah dia tertolak, tidak diterima di depan hukumah, di depan mahkamah, di depan pengadilan ataupun di depan pimpinan, maka walaupun dia bersaksi maka tidak diterima. Syaratnya dua itu harus terkumpul, muslim adil. Muslim yang baik adil itu yang diterima persaksiannya. Tetapi ada yang mempunyai pandangan tidak harus muslim, orang kafir yang melakukan persaksian pun itu juga bisa diterima dengan syarat dia muktaman, bisa dipercaya, dia tidak punya niatan untuk menimbulkan kegaduhan di tanah kaum muslimin. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika ada seorang muslim hidup pada sebuah negara yang tidak ada kompetensi keislaman sedikit pun, tetapi yang menguasai pusat-pusat astronomi, katakanlah begitu, pengamatan benda-benda langit adalah orang-orang kafir. Kalau pemerintahan tersebut ataupun negara tersebut atau lembaga yang mengurusi tersebut di negara itu mengabarkan, oh sudah tertampak hilal, maka seorang muslim yang hidup di bawah kekuasaan seperti itu, dia bisa mengikutinya. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, latar belakangnya begini. Bagi yang memiliki pandangan bahwa saksi ataupun orang yang melakukan persaksian bahwa dia melihat hilal awal Ramadan ataupun awal Syawal harus seorang muslim yang adil, karena hal ini menyangkut hukum-hukum agama, begitu. Sementara yang memandang tidak harus orang muslim yang adil, boleh saja orang kafir adil, latar belakangnya adalah karena hal ini tidak menyangkut halal haram, hal ini tidak menyangkut hak adami yang bisa terambil, kezaliman mungkin yang timbul dengan salahnya persaksian. Tetapi hal ini yaitu melihat hilal sebagai tanda
datangnya bulan baru yaitu Ramadan ataupun Syawal, bisa saja dari orang kafir ketika dia bisa dipercaya, karena hal ini tidak menyangkut halal haram tadi, tidak menyangkut hak adami yang akan menimbulkan kerugian pada pihak lain ketika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, hal-hal yang dalam menentukan awal bulan Ramadan ataupun menentukan awal bulan Syawal ataupun bulan-bulan lain termasuk bulan haji, maka ada hal-hal yang di sana tetap sebagai sebuah perbedaan dan itu kita harus tasamuh. Di sana ada sesuatu yang berbeda atau yang sudah menjadi kesepakatan. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu sedikit tentang bagaimana metodologi menentukan awal bulan Syawal ataupun awal bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan penyampaian yang sedikit ini semoga bisa difahami dengan baik. Memang menentukan awal bulan itu lebih rumit dari sekedar menentukan waktu-waktu sholat. Kalau menentukan waktu-waktu sholat, objek yang dibahas hanya perputaran matahari. Lebih simpel, perputaran matahari selama 1 tahun itu bisa dibuat sebuah pola yang tetap. Sementara kalau menentukan awal bulan Komariah, itu objeknya lebih, yaitu berupa bumi, matahari, dan juga bulan sendiri. Oleh karena itu ada 3 objek, lebih rumit. Oleh karena itu bagi teman-teman, bagi Anda yang memiliki kemampuan untuk memperdalam ilmu astronomi, sebaiknya diperdalam. Agar supaya apa? Agar supaya bisa memberikan keterangan-keterangan yang lebih terhadap orang yang membutuhkan keterangan dalam hal-hal seperti ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya sedikit kita membahas beberapa fikih yang berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Thaha ayat ke 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Tuhanku, berikanlah tambahan padaku pada ilmu. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki ilmu itu memiliki sesuatu yang berharga luar biasa di dalam hidupnya. Orang yang hidupnya dituntun oleh ilmu pengetahuan sampai pada tingkatan hakul yakin bahkan, maka akan berbeda dengan orang yang di dalam kehidupannya tidak dituntun oleh ilmu. Oleh karena itu pernah saya sampaikan, kita belajar sedemikian rupa agar supaya kita bisa duduk, bisa sampai pada sebuah puncakan, pada sebuah titik tertinggi yang paling mungkin kita gapai, agar supaya pandangan kita luas, agar supaya pengetahuan cakrawala yang kita miliki itu luas. Kita tidak hanya memandang sesuatu dari satu sudut pandang saja. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa atau siam itu secara bahasa adalah menahan al-imsak. Maka ada sebelum masuk waktu subuh di beberapa negara itu ada imsak. Itu artinya sudah waktunya, sudah saatnya untuk menahan, begitu. Kemudian secara syar'i, puasa itu artinya menahan diri dari segala yang membatalkan dengan sebuah niat. Menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan sebuah niat. Niatnya apa? Niatnya adalah ibadah. Oleh karena itu, niat itu menempati posisi yang sangat penting dalam setiap ibadah, tidak terkecuali dalam masalah puasa. Puasa Ramadan termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5. Rukun Islam itu maksudnya bagian pokok. Disebut rukun itu kalau dia menjadi bagian pokok.
Maka tidak boleh orang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Itu dapat membawa efek, dapat membawa akibat yang besar, bahkan bisa dianggap dia keluar dari Islam ketika seseorang mengingkari bagian-bagian pokok dari ajaran Islam. Salah satunya adalah puasa. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, bunyal Islamu bunya, didirikan. Apa al-Islamu? Islam itu ala khamsin, di atas 5 perkara, yaitu syahadati Allah, yaitu bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid. Dia dibaca syahadatu sebagai badal dari khobar, dibaca syahadati sebagai badal daripada ismun majrur. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Maka 5 perkara ini menjadi pokok tempat berdiri kokohnya bangunan Islam. Itu yang disebut rukun. Apakah Islam itu hanya itu saja? Oh tidak. 5 hal ini menjadi pondasi dasar, menjadi bagian-bagian pokok dari bangunan Islam. Sementara detail-detailnya bisa terjadi perbedaan pendapat. Tetapi soal 5 hal ini tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di antara para ulama, baik ulama zaman dulu, zaman klasik ataupun zaman kontemporer. Yang selanjutnya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid, syahadat rasul. 2 hal tidak boleh dipisahkan antara 2 syahadat ini. Kemudian yang selanjutnya, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumur ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. 5 hal. Soal urutannya ada perbedaan antara satu naskah hadis dengan yang lain. Ada yang mendahulukan puasa Ramadan baru zakat, ada yang zakat baru puasa Ramadan. Itu hanya soal urutan, tidak menjadi masalah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka itu termasuk dosa besar, termasuk salah satu dosa besar. Maka barang siapa yang dengan sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, hendaknya dia bertaubat, sekaligus dia mengqadha apa yang dia tinggalkan. Oleh karena itu kita harus banyak belajar. Kita harus banyak membuka hati jiwa kita agar supaya kita dapat menerima konsekuensi dari kita belajar dari hukum-hukum Islam. Salah satunya adalah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau seumpama kita tidak bisa melaksanakan puasa sunnah, itu tidak mengapa, kita kejar yang wajib, puasa di bulan Ramadan. Walaupun memang itu berat, tetapi ketika keimanan hati jiwa kita itu sudah menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya bisa kita jalani. Atau siapapun juga yang dengan sengaja merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan, maka dia harus bayar kafarah uzma, sebuah kafarah yang besar, berupa membebaskan seorang budak yang beriman. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin ketika dia tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Saya ulangi, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka dia telah berbuat dosa,
meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja sementara dia mampu, maka itu adalah salah satu dosa besar. Kemudian barang siapa yang merusak puasanya dengan melakukan hubungan badan, maka dia harus membayar kafarah uzma sekaligus dia juga mengqadha. Kafarah uzma tersebut berupa membebaskan seorang budak mukmin ataupun budak mukminah, raqabah mukminah, budak perempuan yang beriman. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini bagi yang tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut tadi. Secara umum, puasa itu hanya memerlukan niat dan imsak. Niat beribadah dengan meninggalkan segala yang membatalkannya dan menahan diri dari segala yang membatalkannya. Di dalam mazhab Syafi'iyah, niat untuk puasa Ramadan itu setiap harinya. Di dalam mazhab Malikiyah itu cukup sekali untuk 1 bulan. Diriwayatkan dari di antara dalil yang menentukan tentang niat, diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanyalah bergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang dia melakukan hal yang sedikit sama dengan berpuasa, dia tidak melakukan makan, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, sekaligus dia juga meninggalkan tidak melakukan hubungan badan, tapi dia tidak punya niat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin niatnya melakukan hal yang lain, maka hal seperti ini belum dianggap dia melaksanakan puasa. Oleh karena itu harus ada niat, yaitu niatnya meninggalkan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini kalau di dalam tasawuf, ini namanya ma'rifahnya. Syariahnya bagaimana kita laksanakan. Hakikatnya bagaimana sudah pernah kita bahas di majelis-majelis sebelumnya. Niat ini harus untuk niat puasa Ramadan itu harus dilakukan di malam hari. Malam hari bisa setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh dia berniat besok puasa. Tapi kalau untuk puasa sunnah itu bisa di siang hari dengan syarat dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shodiq. Maka dia bisa berniat sudah siang, saya berniat puasa sunnah, boleh. Tetapi kalau untuk puasa Ramadan itu harus sejak malam harinya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, wa amma Imamul Malik, adapun Imam Malik fayaqulu, beliau telah berkata, yakfi niyatun wahidatun fi awwali lailati min Ramadhana, cukup niat 1 kali di malam yang paling pertama di bulan Ramadan, di syahrin kulli, untuk 1 bulan keseluruhan. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, adapun niat itu tempatnya di hati. Wa talaffuz biha wa talaffuz bin niyat, itu di dalam Syafi'iyah sunnah. Bisa dengan nawaitu shauma ghadin, ada ifradi syahri Ramadhana dan seterusnya. Atau ya nawaitu shauma ghadin, dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang perlu kita diskusikan panjang lebar lagi. Memang di dalam pandangan Syafi'iyah hal tersebut talaffuz bin niyat itu boleh, bahkan sunnah. Sementara di pandangan yang lain, la yusra, tidak ada syariatnya. Niat itu di dalam hati. Hati memiliki ketetapan besok melakukan ibadah puasa, sudah begitu. Oleh karena itu, niat di dalam sebuah ibadah terkhusus bulan puasa Ramadan ini memiliki kedudukan yang penting. Rukun yang kedua daripada puasa adalah al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkannya. Apa saja yang membatalkan daripada puasa?
secara nas ada 3. Secara nas ada 3 yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu, makan. Yang kedua asyurbu, minum. Yang ketiga al-jima, jima itu sendiri. Secara nas 3 ini. Kemudian dikiaskan segala hal yang memiliki ilah yang sama ataupun sebagian ilah yang sama dengan makan ataupun minum ataupun jima, maka itu membatalkan puasa. Itu dengan kias. Maka sekali lagi, sebagaimana di majelis-majelis yang lalu, tidak cukup kita belajar itu hanya 6 bulan, hanya beberapa bulan dari buku-buku terjemahan dari satu orang ustadz. Maka kita harus memperluas cakrawala ilmu kita. Kita belajar fikih, kalau kita tidak tahu usul fikih, kita akan bingung. Dengan apa kita memahami dalil naskah dari Al-Quran dengan sunnah untuk mendapatkan natijah hukum? Oh ini hukumnya A, oh ini hukumnya B. Kalau kita tidak pernah belajar ilmu usul fikih, kita belajar ilmu usul fikih, kalau kita tidak belajar fikih juga sama. Oleh karena itu kita berusaha belajar sebanyak-banyaknya sampai kapan saja. Sedikit bercanda yang sering saya sampaikan di hadapan santri. Hari ini santri, besok santri, sampai mati tetap santri. Belajar, belajar, dan belajar. Secara naskah, dalil yang membatalkan puasa 3 hal ini: makan, minum, dan jima. Kemudian yang lainnya dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dengan 3 hal ini. Begitu. Karena bisa jadi ada perkara yang tidak ada naskah dalilnya, tetapi memiliki ilah atau alasan yang sama dengan 3 hal ini, maka hukumnya sama dengan 3 hal ini. Teman-teman semuanya, demikian yang saya sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu di majelis yang selanjutnya untuk bab fikih-fikih ataupun beberapa hal yang menyangkut hukum-hukum fikih di bulan hukum-hukum fikih tentang puasa di bulan Ramadan. Ala kulli hal, pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi tentang bagaimana menentukan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal, metodologi dan hal-hal yang berkembang yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat, pelaksanaan hukum puasa, apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi pembatalnya. Sementara hal-hal lain insya Allah akan kita sambung di lain waktu dan lain kesempatan. Saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan pada saudara-saudara teman-teman semuanya untuk memperluas cakrawala ilmu-ilmu fikih, buku-buku fikih, buku usul fikih dibaca sebanyak-banyaknya agar supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Jadi ketika mengamalkan sebuah syariat, sebuah ritual ibadah, itu mengamalkannya penuh keyakinan, mengamalkannya penuh tanggung jawab. Demikian juga ketika melihat orang lain mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita amalkan, kita tahu, oh ternyata orang itu mengikuti madhab A, oh orang itu beristidlal dengan madhab B, oh orang itu A. Oleh karena itu, jangan sampai kita berhenti belajar, jangan sampai kita berhenti menjadi santri. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan pada keluarga kita, memberi keberkahan pada umur-umur kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala mara bahaya kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.